Ya Tuhan Allah kami berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, yang mana pada saat ini kami akan mendengarkan dan menerima sabda-Mu. Kesempatan yang Kau berikan ini akan kami pergunakan untuk memuliakan Tuhan, seperti dalam pujian yang tadi disampaikan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi roti dan anggur yang dibagikan, yang dapat dirasakan oleh kehidupan di sekitar kami. Bersabdalah kepada kami semua di tempat ini. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 21. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun, siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, sabda Tuhan yang kita dengarkan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, serta memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, sadar atau tidak, belakangan ini kita seperti sedang berada dalam perlombaan. Perlombaan untuk terlihat siapa yang paling saleh, siapa yang paling suci. Kita sibuk dengan urusan casing, bungkus yang kelihatan. Kita sibuk dengan urusan urutan doa yang paling sah. Kita sibuk urusan bagaimana cara berpakaian yang benar. Sampai kita juga sibuk, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengomentari ibadah orang lain di media sosial. Sepertinya kita sedang di dalam perlombaan siapa yang paling soleh. Kita menjadi seperti robot, yang mana kita hafal tombol-tombol dari robot itu, dan kita bisa menjalankan perintah. Tetapi ketika kita menjalankan perintah itu, ada kekosongan di dalam hati kita. Kita merasa semuanya sudah aman. Kalau kita menjadi robot, kita sudah menjalankan sesuai perintah, lalu kita merasa semuanya aman, kita merasa sudah setor sama Tuhan, kita sudah menjalankan semua perintahnya. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara, di luar ritual itu hidup kita sehari-hari tidak jauh beda sama orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kita gampang marah, kita pelit kasih, kita kaku, dan lain sebagainya. Injil Yohanes mencatat ada orang yang bernama Nikodemus. Mungkin kalau di zaman sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara, Nikodemus ini adalah tokoh agama yang gelarnya mungkin berderet, ya. Gelarnya panjang sekali. Ya. Hidupnya itu sangat lurus. Semuanya sesuai dengan aturan agama waktu itu.
boleh dibilang orang yang paling suci lah. Nggak ada cacatnya Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada celahnya, tidak ada. Kalau dilihat dari aturan agama waktu itu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, Injil Yohanes mencatat di sini, Nikodemus ini merasa ada yang nggak beres di dalam hatinya. Nikodemus merasa bahwa ritual-ritual yang dijalaninya itu tidak bisa menjawab kegelisahan dan kekosongan yang ada di dalam hatinya. Sehingga dia mendatangi Yesus pada waktu malam hari. Datang kepada Yesus pada waktu malam, di ayat 2 dicatat di sana. Kenapa malam-malam? Kenapa tidak siang, pagi, atau sore? Malam hari ini bahasa simbol Yohanes yang mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa Nikodemus tidak mau kelihatan atau tidak mau ketahuan teman-temannya. Bisa juga Nikodemus tidak mau dianggap aneh oleh teman-temannya. Sehingga dia takut reputasinya hancur kalau ketahuan ngobrol sama sosok yang bernama Yesus, yang pada saat itu ajaran yang Yesus sampaikan itu berbeda dengan ajaran yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam percakapan dengan Tuhan Yesus tidak berbicara kepada Nikodemus. Nikodemus, saudara, ibadahnya kurang rajin. Tidak. Tuhan Yesus malah mengatakan sesuatu yang sangat sederhana Bapak, Ibu, dan Saudara. Kamu harus dilahirkan kembali. Ayat yang ke-7. Jangan heran. Nikodemus masih penasaran, ya, bagaimana bisa dilahirkan kembali, bagaimana bisa masuk lagi ke rahim ibu dan dilahirkan kembali. Tapi Yesus mengatakan itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Kamu harus lahir baru, harus lahir kembali. Apa itu lahir kembali? Saya menganalogikan lahir kembali itu kalau kita punya laptop atau PC, komputer, ya, kemudian tiba-tiba PC atau laptop kita itu hang. Ketika hang, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mencari tahu kan apa yang menjadi penyebab PC atau laptop kita ini hang. Biasanya karena apa? Biasanya kena virus, ya, atau sudah kebanyakan sampah, ya, sampah file, sehingga susah beroperasi. Ini Penatua Yohanes Andi yang paling jago soal komputer ini. Ya. Nanti kalau saya keliru dikoreksi aja ya Mas. Jadi kita ibarat PC atau laptop itu, yang di dalamnya itu sudah banyak sampah. Bisa jadi sampahnya adalah kebencian, sampahnya adalah ego kita, amarah kita, rasa angkuh, sombongan kita. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara kamu harus dilahirkan kembali, Tuhan Yesus tidak meminta Nikodemus mengganti casingnya. Tidak meminta kita mengganti penampilan luar kita. Tetapi yang dimaksudkan dengan lahir baru adalah Tuhan Yesus meminta kita untuk menginstal ulang hati kita. Diinstal ulang atau di-upgrade Android-nya atau iOS-nya. Di-upgrade. Casing-nya tetap, tetapi dalamnya sudah baru.
Jadi bukan masuk lagi ke rahim ibu kemudian dikeluarkan lagi. Tapi dalamnya yang diinstal ulang, sistem operasinya yang diinstal ulang. Kemudian Tuhan Yesus menggambarkan di sana, Bapak Ibu dan Saudara, lahir baru itu artinya kita dikuasai oleh Roh Allah. Ayat 8 Yesus menggunakan perumpamaan angin. Angin tidak bisa kita pegang atau kita atur mau bertiup kemana. Datangnya dari manapun kata Tuhan di sana kita tidak tahu, dan kemana ia pergi pun kita tidak tahu. Tapi kita bisa merasakan angin itu ada memberikan kesejukan. Orang yang dikuasai Roh Allah tidak lagi kaku dengan aturan manusia. Itu yang diinginkan oleh Yesus kepada Nikodemus. Orang yang dikuasai oleh Roh itu tidak ibadah karena takut dihukum, tetapi karena dia memang jatuh cinta sama Tuhan. Ibadah itu bukan sekadar kewajiban, tapi ada kerinduan mencintai Tuhan. Orang yang dikuasai Roh, dia tidak butuh pengakuan orang lain, karena dia sudah cukup dicintai oleh Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, kasih Allah yang begitu universal, bukan hanya bagi orang-orang tertentu, tetapi bagi setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesuai dengan tema kita pada kebaktian hari ini, orang yang dikuasai Roh Allah itu pasti berdampak. Jadi kalau kita dikuasai Roh Allah, kita punya apa yang disebut dengan dampak atau efek domino kepada orang yang ada di sekitar kita. Nikodemus memang dalam cerita di pasal 3 ini tidak menunjukkan itu. Tetapi transformasi di dalam dirinya yang tadi saya sebutkan ibarat menginstal ulang sistem operasinya, itu nampak dalam kisah selanjutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia yang tadinya takut, ragu-ragu, datang kepada Yesus malam-malam. Kalau kita baca, ketika Tuhan Yesus meninggal, Nikodemuslah yang mengurusi jenazah Yesus. Nikodemus yang muncul ketika semua orang, murid-murid yang lain kabur, takut. Nikodemus muncul. Dia tidak peduli dengan jabatannya lagi. Bahkan dia membela Yesus. Dia berubah yang tadinya menjalankan ibadahnya, imannya secara kaku, dia menjadi pelaku kasih yang memiliki dampak. Dan inilah yang dibutuhkan Bapak, Ibu, dan Saudara oleh dunia kita saat ini. Dunia kita tidak butuh, menurut saya Bapak Ibu ya, tidak butuh orang yang jago debat tentang firman Tuhan. Banyak sekali di YouTube itu perdebatan agama ya, jago debat yang satu kalah, satu menang. Saya rasa dunia tidak butuh itu. Yang dunia butuhkan adalah kalau ada tetangga kita yang susah, kita bantu. Gak usah nanya agamanya. Mau bantu kok nanya agamanya dulu. Ya. Agamanya apa, Bu? Kristen bukan? Nanti ditanya lagi, Kristennya gerejanya di mana? Gerejanya di BTC atau di Kebonjati? Nanti dari Kebonjati ini dari keluarga siapa? Wah, repot. Dunia tidak butuh orang yang jago debat, berapologet, menurut saya Bapak Ibu. Tapi dunia butuh orang yang kalau diajak korupsi, dia benar-benar mengatakan tidak pada korupsi dan melakukan tidaknya itu. Orang yang paling berani mengatakan tidak di dalam hatinya,
karena hatinya dijaga oleh Roh Allah. Dunia ini butuh orang yang ketika ada orang lain yang ditindas, dia menjadi orang yang berdiri bersama orang yang ditindas itu. Injil itu berpihak kepada orang-orang yang ditindas. Jadi kalau kita mengatakan Yesus tidak berpihak, menurut saya Yesus berpihak kepada korban, kepada orang-orang yang ditindas. Bukan malah kita ikut-ikutan menindas, bukan malah kita ikut-ikutan ngegibah. Ya. Jadi pilihan kita Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita diajak untuk dikuasai oleh Roh Allah. Kita menjadi Nikodemus baru. Mari kita install ulang sistem hati kita, supaya kita sungguh-sungguh berdampak bagi kehidupan ini. Amin.